Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Danu Taufik Pradana. Di sini saya akan menjawab soal UTS Manajemen Media Cetak, Elektronik dan Online. Soal pertama, berdasarkan lanskap industri media massa di Indonesia, jelaskan bagaimana pola kepemilikan perusahaan media yang berkembang saat ini. Jawaban, berdasarkan lanskap media massa di Indonesia, pola kepemilikan perusahaan media yang berkembang saat ini condong pada pemusatan atau konsentrasi oleh kelompok bisnis tertentu. Sebagian dari kelompok bisnis itu bahkan memiliki afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan kekuasaan atau partai politik tertentu. Contoh di Jambi, fenomena pemusatan kepemilikan media massa berupa praktis media yang dikuasai oleh Jawa Post Group, yaitu Jambi Independen, Jambi Express, Metro Jambi, Bingo Pas, Radar Tanjab, Sarongkangun Express, Jambi Star, Kerinci Pos, Radar Sarko, Radar Kerinci, Radar Bute. Sebelum Tribun Jambi masuk ke dalam pasar media Jambi. Yang mengherankan adalah media yang berinduk pada Jawa Post Group itu sungguhnya terdapat di pangsa pasar yang sama. Referensi Muhammad Zulfa Aulia, Pemusatan Kepemilikan Media Massa di Indonesia, Tinjauan Aspek Hukum, Jurnal Hukum dan Pembangunan, volume 51 2021, halaman 160 sampai halaman 161. Nomor 2. Dalam industri media massa terdapat dua pemangku kepentingan, yaitu stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Siapa saja yang termasuk pemangku kepentingan eksternal? Jelaskan perannya dalam industri massa di Indonesia. Jawaban. Pertama, pemerintah Indonesia memiliki wewenang atas perizinan suatu perusahaan untuk beroperasi, memiliki peran untuk meregulasi dan memberikan kebijakan-kebijakan dalam industri media massa. Contoh, Undang-Undang ITE yang mengatur penyebaran informasi di internet yang akan berdampak pada industri media massa. Masyarakat Indonesia sebagai konsumen media akan mempengaruhi jenis konten yang diproduksi media. Contoh, penurunan penggunaan radio untuk mencari berita dan masyarakat beralih dari radio menuju televisi. Maka industri media massa harus beradaptasi dengan perubahan tersebut. Ketiga, periklanan adalah pihak yang membayar media massa untuk mempromosikan produk layanan atau merek mereka. Berperan sebagai salah satu sumber dana, membentuk citra, mempengaruhi jenis konten yang diproduksi media. Keempat, lembaga swadaya masyarakat atau LSM melakukan advokasi dan pemantauan terhadap kinerja media. Terakhir, akademisi yang meneliti dan mengembangkan ilmu komunikasi dan media. Referensi www.mpminsurance.com, UU RI 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU 11 tahun 2008, Informasi dan Transaksi Elektronik. Novi Erlita, Potret Perikanan di Media Massa, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial, volume 8, nomor 2, Juli 2016, halaman 199 sampai 210. Danu Taufik Pradana, Faiha Alifiyah, Valia Dwi, dari makalah jenis-jenis pemangku kepentingan dan perannya dalam industri media di Indonesia, makalah jurnal. Untuk nomor 3, untuk menjelaskan dan mengembangkan bisnisnya, perusahaan media massa harus menentukan jenis dan model pembiayaan produksi yang paling efisien. Setidaknya terdapat 3 model penghematan pembiayaan, yaitu advertising, subscription, dan crowdfunding. Menurut pendapat Anda, model manakah yang paling efisien dalam menekan biaya produksi? Jawaban saya adalah crowdfunding, karena model yang paling efisien dalam menekan biaya produksi, karena biaya produksi dialihkan ke komunitas yang akan mendanai biaya produksi, dibandingkan dengan advertising yang memerlukan biaya tambahan untuk mengiklankan produk terlebih dahulu, dan subscription yang memerlukan justifikasi atas biaya subscription. Contoh media massa yang menggunakan crowdfunding sebagai model pembiayaan produksi.
www.vox.com, media online yang menyajikan berita dan penjelasan menggunakan format video dan artikel. Referensi Ferdiza Bartemli Irwansyah, Strategi Komunikasi Crowdfunding melalui media sosial iptek.com volume 21 nomor 2 Desember 2019 100 halaman 155 sampai 168. Nomor 4. Salah satu hal penting dalam bisnis media massa adalah mempertimbangkan segmentasi khalayak. Menurut pendapat Anda, di era teknologi digital dan internet saat ini, aspek apa saja yang menjadi pertimbangan utama dalam memecahkan segmen khalayak agar industri media dapat berkembang? Media. Aspek pertama adalah media. Merupakan sarana penyampaian informasi, menentukan media yang digunakan oleh khalayak penting dalam pemetaan segmentasi khalayak. Karena dengan itu kita bisa mengetahui bagaimana khalayak mengakses informasi. Setiap media memiliki ciri khas masing-masing yang berbeda satu sama lain. Aspek kedua adalah demografi, seperti umur, gender, dan geolokasi. Ini penting untuk mengetahui preferensi pola konsumsi dan relevansi. Contoh, televisi olahraga yang akan lebih berfokus pada gender pria karena mayoritas penggemar olahraga adalah pria. Aspek ketiga dan terakhir adalah psikografi, seperti nilai dan kepercayaan, minat dan hobi, dan gaya hidup. Untuk mengetahui nilai yang dimiliki khalayak, kepercayaan, lalu minat dan kondisi psikologi maupun sosial ekonomi. Contoh, khalayak muslim yang condong ke berita-berita yang relevan dengan agama. Referensi www.fi.com Audience Mapping. What is an example? Ya, begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.